Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi Nuruzena, NIM 80 40 18 04 54. Di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah basis data lanjut untuk memenuhi nilai ujian tengah semester. Baiklah, langsung saja. Di sini ada sebuah studi kasus. Studi kasus ini berisi tentang sebuah poliklinik yang ingin membangun suatu sistem guna meningkatkan pelayanan kesehatan terhadap pasien. Bisa dilihat langsung studi kasusnya. Nah, jadi dari studi kasus tersebut akan dibahas beberapa hal. Yang pertama mengenai user view dan informasi apa saja atau data apa saja yang berhak diakses oleh user view pada sebuah poliklinik tersebut. Yang kedua, dari studi kasus tersebut kita akan menentukan entitas apa saja serta relationship dan atributnya untuk membentuk suatu model basis data. Nah, dan yang ketiga, kita akan membentuk suatu model, mulai dari model data logik, model data konseptual. Lalu dari model data konseptual itu akan kita kembangkan ke model data logikal. Selanjutnya, dari model data logikal tersebut akan dikembangkan ke model data fisikal. Nah, dari model data logikal ini untuk dikembangkan ke model data fisikal itu menggunakan suatu sistem database. Gitu. Baiklah, langsung saja. Nah, yang pertama kita akan menentukan user view apa saja pada sebuah poliklinik tersebut. Jadi, pada sebuah poliklinik tersebut memiliki 4 user view. Yang pertama yaitu dokter, yang kedua pasien, yang ketiga petugas poliklinik, dan yang keempat direktur poliklinik. Selanjutnya, kita akan menentukan atau membahas mengenai data-data apa saja yang berhak diakses oleh user view pada studi kasus di poliklinik tersebut. Nah, yang pertama ada dokter. Di sana dokter berhak mengakses data tentang hasil diagnosa pasien serta resep, memberikan resep terhadap pasien, dan data tentang hasil injeksi apa saja yang telah diberikan terhadap pasien. Selanjutnya, pasien. Di sana pasien memiliki akses terhadap data diri pasien itu sendiri dan keluhan. Selanjutnya, petugas poliklinik. Petugas poliklinik memiliki akses terhadap data laporan biaya obat pasien. Yang selanjutnya yaitu direktur poliklinik. Direktur poliklinik memiliki akses terhadap data rincian laporan keuangan dan obat pada sebuah poliklinik tersebut. Selanjutnya, pada poliklinik tersebut kita akan langsung menentukan entitas, relationship, dan atribut. Kita mulai dari entitas. Pada poliklinik tersebut memiliki entitas dokter, pasien, petugas poliklinik, direktur poliklinik, dan sistem. Selanjutnya,
kita akan menentukan relationship. Nah, pada relationship pada poliklinik tersebut yaitu terdapat beberapa relationship. Yang pertama yaitu relationship pasien mendaftar sistem. Yang kedua yaitu dokter mengecek sistem. Yang ketiga yaitu dokter memberikan resep terhadap pasien. Yang keempat selanjutnya yaitu petugas poliklinik memberikan biaya obat terhadap pasien. Selanjutnya yang terakhir yaitu petugas poliklinik memberikan rincian laporan keuangan dan obat terhadap direktur poliklinik. Selanjutnya, kita akan menentukan atribut dari entitas yang telah kita bentuk. Yang pertama, entitas dokter. Entitas dokter memiliki atribut ID dokter, nama dokter, spesialis, dan nomor telepon. Selanjutnya, atribut pasien. Pada entitas pasien memiliki atribut ID pasien, nama pasien, umur, alamat, keluhan, nomor telepon, serta nomor antrian pasien. Selanjutnya, atribut petugas poliklinik. Pada petugas poliklinik memiliki atribut ID petugas, nama petugas, dan bidang. Selanjutnya, atribut sistem. Pada atribut sistem memiliki atribut kode sistem dan riwayat pasien. Yang terakhir, pada entitas direktur poliklinik memiliki atribut ID direktur, nama direktur, serta nomor telepon. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai model data. Nah, yang pertama yang akan kita bahas yaitu model data konseptual. Model data konseptual ini merupakan awal dari pembentukan suatu model data. Sebelum lanjut ke tahap model data logikal dan fisikal, kita akan menentukan model data konseptualnya terlebih dahulu. Nah, model data konseptual ini merupakan bentukan dari relasi-relasi yang telah kita buat. Di model data konseptual ini, mulai dibentuk suatu primary key pada entitas-entitas dari atribut tersebut. Nah, pada entitas dokter, yang menjadi primary key-nya yaitu ID dokter. Selanjutnya, pada entitas pasien, yang menjadi primary key-nya yaitu atribut ID pasien. Pada entitas sistem, atribut yang menjadi primary key-nya yaitu kode sistem. Pada entitas poliklinik, petugas poliklinik, yang menjadi atribut primary key-nya yaitu ID petugas. Dan yang terakhir, pada entitas direktur poliklinik, yang menjadi atribut primary key-nya yaitu ID direktur. Selanjutnya, kita akan menentukan sebuah model data logikal. Model data logikal ini merupakan lanjutan dari model data konseptual, di mana pada model data logikal ini akan dibentuk sebuah entitas baru dari model data konseptual yang telah dibuat sebelumnya. Nah, pada model data logikal ini, entitas baru yang telah dibentuk yaitu ada entitas resep, entitas rincian biaya obat, serta entitas laporan keuangan dan obat. Nah, entitas-entitas baru yang telah dibentuk ini yaitu
merupakan keterkaitan antara entitas yang lain. Nah, di model data logikal ini akan dibentuk sebuah atribut foreign key pada entitas-entitas yang telah dibentuk. Jika tadi pada model data konseptual dibentuk sebuah atribut primary key, nah pada model data logikal ini dibentuk satu atribut foreign key yang akan berhubungan atau akan berguna dalam pembentukan suatu model data atau suatu relasi untuk model data selanjutnya, yaitu model data fisikal. Nah, langsung saja. Pada entitas dokter akan ditambah atribut foreign key, yaitu kode sistem. Nah, kenapa kode sistem? Karena kode sistem ini nanti merupakan atribut primary key dari entitas sistem, di mana dokter mengecek satu sistem. Jadi untuk membentuk suatu relasinya, diambillah suatu primary key pada entitas sistem yang akan menjadi suatu foreign key pada entitas dokter. Begitu pula selanjutnya pada entitas pasien. Pada entitas pasien tersebut sama seperti entitas dokter, di mana yang menjadi foreign key yaitu atribut kode sistem yang diambil dari entitas atribut pada entitas sistem, di mana kode sistem itu merupakan primary key pada entitas sistem. Kenapa begitu? Karena pasien mendaftar pada suatu sistem. Jadi untuk membentuk relasi tersebut, kita harus mengambil primary key pada kode sistem untuk dijadikan foreign key pada entitas di entitas pasien. Seperti itu. Selanjutnya akan dibentuk foreign key lagi pada entitas baru, yaitu entitas resep. Nah, pada entitas resep, foreign key-nya yaitu ID pasien dan ID dokter. Jadi pada entitas resep memiliki dua foreign key, yaitu entitas pasien dan ID pasien dan ID dokter. Mengapa seperti itu? Karena resep ini memiliki keterkaitan antara dari dua entitas tersebut, yaitu entitas pasien dan entitas dokter. Jadi di mana dokter nantinya akan memberikan resep pasien. Jadi untuk membentuk relasi tersebut pada entitas baru ini, entitas resep tersebut harus diberi dua foreign key yang berhubungan dengan dua entitas tersebut, yaitu ID pasien dan ID dokter. Seperti itu. Selanjutnya akan ditambah foreign key lagi pada entitas baru yang telah dibuat, yaitu entitas rincian biaya obat, di mana pada entitas rincian biaya obat ini ditambahkan dua foreign key yang berasal dari entitas petugas dan entitas pasien, yaitu foreign key-nya adalah ID petugas dan ID pasien, di mana petugas memberikan rincian biaya obat terhadap pasien. Jadi pada entitas
rincian biaya obat, perlu diberi foreign key, ID petugas, dan ID pasien yang memang berkaitan pada kedua entitas tersebut. Seperti itu. Selanjutnya ditambahkan lagi foreign key pada entitas baru lagi, yaitu entitas laporan keuangan dan obat, di mana foreign key diambil dari dua entitas, yaitu entitas petugas dan entitas dari direktur, di mana yang menjadi foreign key yaitu ID petugas dan ID direktur. Mengapa seperti itu? Sama seperti entitas-entitas sebelumnya, sama seperti penempatan foreign key sebelumnya, di mana laporan keuangan dan obat ini berkaitan antara petugas dan direktur, sehingga foreign key diambil dari atribut pada kedua entitas tersebut, yaitu ID petugas dan ID direktur, di mana nantinya petugas akan memberikan laporan keuangan dan obat kepada direktur. Maka dari itu, pada entitas laporan keuangan dan obat diambillah foreign key dari entitas petugas dan entitas direktur, seperti itu. Jadi pada model data logikal, yaitu dengan memberikan foreign key pada entitas-entitas. Nah, selanjutnya kita akan langsung membahas tentang model data fisikal. Nah, di mana model data fisikal ini merupakan lanjutan dari model data konseptual logikal. Nah, di model data fisikal ini, yaitu model data logikal yang telah dibentuk tadi, langsung dipindahkan atau dibuat ke dalam satu database sistem. Di sini saya telah membuat model data fisikal yang dibuat menggunakan SQL Server 2014. Nah, pada model data fisikal ini, dari entitas-entitas yang telah dibuat, atribut yang telah dibuat, akan langsung ditambahkan sebuah tipe data. Jadi pada model data fisikal ini ditambahkan sebuah tipe data pada atribut-atribut dari entitas yang telah dibuat. Mengapa harus ditambahkan tipe data? Karena pada pembuatan model data fisikal di SQL Server maupun di aplikasi database lainnya harus diberi sebuah tipe data yang nantinya akan berpengaruh jika akan mengisi sebuah atribut tersebut. Seperti itu. Nah, jadi pada model data fisikal ini, sebuah model data mulai terlihat, mulai terbentuk secara lengkap, mulai terbentuk mulai dari entitas, atribut, relasi, tipe data, semuanya sudah terlihat jelas. Jadi ini merupakan model data akhir karena telah dibuat menggunakan suatu aplikasi database. Seperti itu. Jadi untuk lebih jelasnya bisa langsung dilihat model data fisikal ini. Nah, jadi demikian penjelasan dari saya mengenai model data, mulai dari user view tadi, apa saja user view, serta data apa saja yang dapat diakses user view, lalu ke pembentukan sebuah entitas, pembentukan relasi, pembentukan atribut, lalu ke pembuatan model data, mulai dari model data konseptual, logikal, hingga ke fisikal.
Jadi demikian, itu saja yang dapat saya jelaskan. Apabila ada kesalahan dari pengucapan kata, saya mohon maaf dan terima kasih yang telah menonton. Semoga video ini dapat memberikan ilmu dan wawasan terhadap kalian yang telah menonton video ini. Jadi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.